Daur hidup. Terlalu banyak tawa juga tidak baik. Banyak tangis juga tidak asik. Sesekali menepi dari keramaian, merenungi kehidupan yang melelahkan. Melihat kembali pilihan-pilihan yang sudah direncanakan. Mengingat lagi apa yang menjadi tujuan. Dunia tempatnya lelah. Tidak apa-apa sejenak untuk rehat. Jangan memaksa sesuatu yang memang bukan untuk kamu. Yang tertakar tidak mungkin tertukar. Yang hilang akan terganti. Yang pergi bukan yang terbaik. Yang menjadi takdirmu akan menemukanmu. Hidup pada rotasi yang seharusnya. Hal-hal kecil yang kamu kerjakan, jangan pernah sepelekan. Karena sesuatu yang kecil jika dikerjakan dengan konsisten akan menjadi besar. Ya nggak apa-apa belajar untuk menunggu. Semua punya waktu masing-masing untuk menjadi terang. Tidak harus cepat, yang penting tepat. Lagian tidak ada yang bisa menebak masa depan seperti apa nantinya. Tidak ada yang mampu menjamin ke depannya. Kamu hanya terlalu khawatir hingga tidak mampu menikmati kebahagiaan saat ini. Sepertinya kamu perlu meluangkan waktu. Menata kembali jalan yang ingin kamu tempuh. Mendaur ulang kehidupan, membuang yang tidak perlu. Menyadari alur hidup masing-masing. Jangan lupa memeluk diri sendiri, memaafkan kesalahannya, dan berterima kasihlah masih bisa bertahan sejauh ini. Love yourself. Panjen Dao. Sejauh ini, apakah kamu pernah merasa tenang? Kapan terakhir kalinya kamu merasakan itu? Ternyata kehidupan itu tidak mudah ya. Banyak kekhawatirannya. Tidak mudah menemukan ketenangan dan amat sulit mencapainya. Banyak dari kita yang insomnia bukan karena kita tidak bisa tidur, melainkan kekhawatiran yang selalu mengubah arah ketenangan kita. Mungkinkah hidup ini keterpaksaan yang harus kita jalani? Benar ya, bahwa hidup itu permainan senda gurau. Jika benar, mengapa lebih banyak sedihnya dibanding senyumnya? Banyak tangisnya dibanding tawanya? Apa yang seharusnya kita tukar untuk menebus ketenangan? Dengan membelinya, apakah kita mampu mendapatkannya? Ternyata semahal itu ya ketenangan. Kita tidak mampu menukarnya dengan materi. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Ataukah ketenangan itu benar-benar tidak ada? Jika memang tidak ada, maka berhentilah mencari itu. Kamu akan lelah.
tuntutan hidup. Kita tidak mampu menukarnya dengan materi. Lalu, bagaimana cara mendapatkannya? Ataukah mungkin ketenangan itu benar-benar tidak ada? Jika memang tidak ada, maka berhentilah mencari itu. Kamu akan lelah. Tuntutan kehidupan membuat kita kalang kabut. Waktu selalu habis oleh rutinitas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hiruk-pikuk kehidupan menghimpit batin, seakan membelenggu diri. Kata orang, menepi dari keramaian, duduk menatap sunyi, bisa membuat kita menjadi tenang. Nyatanya hasilnya tetap sama dan hampa. Kita tenggelam dalam kala yang membawa kita ke arah yang tak bisa kita tentang. Kehidupan adalah ananta, berlanjut hingga kita melepaskan diri dari dunia sekalipun. Mungkinkah ketenangan itu ada di sana? Setelah jasad, jiwa, dan segalanya berpisah. Tapi, sampai kapan kita menunggu? Akankah kita akan terus-menerus tersiksa oleh kekacauan ini? Apa yang sebenarnya diharapkan semesta dari semua skenario ini? Apakah hanya manusia tertentu yang bisa mendapatkan ketenangan? Jika iya, maka manusia seperti apa mereka? Kekacauan batin ini menjelma seperti racun yang membunuh secara perlahan dan menyedihkan. Mungkinkah cara yang benar menemukan ketenangan adalah menikmati kekacauan yang ada? Sepertinya benar. Kita harus menikmati kekacauan ini, membiarkan ketenangan hilang tanpa mengejar dan mencarinya lagi. Mari buat yang baik. Jangan menyia-nyiakan hidup. Tebar kasih, sayang, dan cinta. Tuai kebajikan dan kebahagiaan. Terima kasih. Sampai jumpa di tulisan selanjutnya. Bye-bye. Hai, izinkan aku menemanimu malam ini. Selarut ini, mengapa belum tidur? Berat ya masalahnya? Atau lagi kerja? Atau bertengkar dengan pikiran sendiri? Kalau memang gak bisa tidur, ayo sini ngumpul. Tapi jangan kabur. Kita ngumpulnya daring aja kok. Kamu cukup mendengarkan, kalau mau cerita juga gak apa-apa. Ngetik aja. Gini, dalam hidup itu selalu saja ada masalah. Kalau dipikir-pikir,
Memang gak asik aja kalau masalah itu tidak ada. Misalnya kesulitan hidup. Tanpa kesulitan kita nggak bakal tahu kemudahan. Tanpa lapar kita tidak akan tahu kenyang. Tanpa kemiskinan kita nggak bakal tahu kekayaan. Dan kerja keras pantang menyerah. Ya nggak apa-apa ngerasain itu. Sesekali, 2 kali, 3 kali, dan entahlah sampai kapan. Bisa saja itu pelajaran hidup yang ingin diajarkan semesta. Biar kamu gak lupa jika nantinya kamu ada di posisi atas. Bisa saja ada sesuatu yang besar yang ingin semesta hadiahkan untuk kamu. Sehingga kamu harus dilatih, diuji lebih dulu. Layak atau tidak, sanggup atau tidak, mampu atau tidak, siap atau tidak. Nah, nggak seharusnya kita larut dalam masalah dan kesulitan. Toh sejauh ini, kamu masih bertahan kok. Sudah banyak masalah yang dilewatkan. Itu artinya kamu kuat, kamu tangguh. Kamu percaya nggak sih? Pada manusia itu selalu ditakuti oleh pikirannya sendiri, dihantui rasa takutnya sendiri, dan bahkan ada yang terbunuh oleh pikirannya sendiri. Kalau kamu bertanya tentang saya, apakah saya baik-baik saja atau tidak? Apakah kehidupan saya selalu terang atau tidak? Dan segala hal yang semua kamu pikir tentang saya. Saya juga tidak semulus itu menjalani hidup. Tapi saya menikmati itu. Saya anggap itu bagian kehidupan yang harus saya jalani. Skenario hidup manusia itu sama. Selalu ada kesulitan, kemudahan, kelaparan, kekenyangan, ketakutan, keberanian, masalah, dan jalan keluarnya. Yang harus kita pahami bagaimana kita bisa berdamai dan menikmati keadaan yang ada. Kalau saya sendiri, karena saya seorang Muslim, sujud adalah cara terbaik saya melepaskan, membebaskan, dan menyelesaikan masalah yang mengekang. Terlepas agama kalian apa, saya yakin setiap agama mengajarkan kebajikan itu agar tidak berlarut dalam masalah. Mari kembali berbicara tentang hidup. Masalah dan kesulitan itu memang bagian dari kehidupan. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan, cukup selesaikan saja. Tingkat kesulitan manusia itu beda-beda, begitupun setiap masalahnya. Ada yang kaya tapi kekurangan keharmonisan dalam keluarganya. Ada yang cerdas, pintar, tapi kekurangan teman.
Ada yang gagah, cantik, tapi terasingkan. Ada yang punya segalanya, namun tetap merasa kekurangan. Ada yang punya jam mewah, namun tidak punya waktu yang cukup untuk tidur nyenyak. Sebenarnya, yang lebih baik adalah menikmati, berdamai, dan menerima keadaan yang ada. Saya harap ke depannya semua akan menjadi lebih baik lagi. Dengan masalah bisa menjadikan kita dewasa menghadapi kehidupan. Dengan kekurangan, kita lebih mengerti apa itu rasa cukup. Dengan kehilangan, kita lebih mengerti apa itu waktu yang berharga. Cukup dari saya malam ini. Sampai jumpa di tulisan selanjutnya. Selamat istirahat. Bye-bye. Tidak ada yang salah dari sebuah pengharapan. Terkadang, kitalah yang tidak menyadari bahwa selama ini kitalah yang tidak benar. Kita selalu berharap pengharapan kita bisa terwujud. Dalam hal ini tidak ada yang salah. Di sisi lain, kita selalu tidak menerima jika pengharapan kita tidak menjadi nyata. Padahal sebuah kewajaran dari pengharapan bahwa kita akan menerima dua realita. Pengharapan kita terwujud dan tidak terwujud. Di dalam kehidupan, banyak anomali yang terjadi, dan kita harus siap dengan itu. Jangan mudah rapuh pada apa yang kita harap. Usia masih paruh, nikmatilah. Jangan terkekang rasa takut yang menjadikan kehidupan kita semakin parah. Dengar, jika kita meminta, dua kemungkinan yang akan kita terima: penolakan dan penerimaan. Namun, jika kita berdoa, kita akan menerima terkabulnya doa tanpa penolakan. Hidup bukan serumit skenario yang kita buat di kepala. Kita kerjakan semua dengan tenang dan percaya akan baik-baik saja. Masalah hidup itu ada. Namun kita bukan pecundang untuk tidak menyelesaikan itu. Selesaikan semua yang ada dengan kemampuan terbaik sebelum semuanya benar-benar berakhir. Yakinlah pada diri. Yakinlah kita bisa. Yakinlah kita mampu. Yakinlah kita kuat. Yakinlah, kita akan sampai pada sebuah pengharapan yang kita ingin dapatkan. Kita akan berhasil.
yakinkan itu dalam diri. Malam ini saya ingin bercerita tentang orang tua. Banyak hal yang tidak bisa diutarakan dengan kata untuk menggambarkan pengorbanan orang tua terhadap anaknya. Mereka sangat luar biasa, layak untuk dimuliakan. Saya ingin bertanya pada teman-teman, apakah kalian sudah pernah memberikan sesuatu yang sangat berharga untuk orang tua? Apakah kalian sudah pernah memberikan sesuatu untuk orang tua? Entahkah itu dalam bentuk barang atau kebahagiaan, atau selalu membuat mereka tersenyum. Banyak kebohongan orang tua yang dia buat untuk anaknya. Itu bukan kejahatan. Itu bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya. Sesuatu yang seharusnya ia bisa makan, ia bisa simpan untuk anaknya. Sesuatu yang bisa ia gunakan, tetapi ia menahan diri untuk memakainya. Demi siapa? Demi kita, anaknya. Hebat kan mereka? Yalah, mereka hebat. Jika suatu saat kalian diberikan kekayaan sama Tuhan, atau kelebihan harta, apa yang akan kalian hadiahkan untuk orang tua? Apa yang akan kalian belikan untuk mereka? Meskipun tidak seberapa, saya harap kalian memberikan sesuatu untuk orang tua, karena mereka akan bahagia. Sekecil apapun pemberian anaknya kepada mereka, mereka akan menghargai itu dengan sangat luar biasa. Mereka akan merasa tersentuh. Mereka akan menangis dengan kebaikan kita. Meskipun sebenarnya kebaikan kita hanya sedikit kecil dari kebaikan yang begitu banyak yang mereka berikan untuk kita. Tapi itulah orang tua. Mereka mempunyai kasih sayang yang lebih besar kepada anaknya dibandingkan anaknya kepada orang tuanya. Untuk teman-teman yang orang tuanya masih hidup, masih utuh, tolong untuk muliakan mereka. Tolong hargai mereka. Jika masih bisa berbakti, berbaktilah sebaik mungkin. Karena mereka juga tidak akan lama dengan kita tinggal. Mereka tidak akan lama di samping kita. Mereka akan pergi. Mereka akan hilang dari pandangan kita. Tolong, selagi masih ada, masih utuh keduanya, tolong untuk berbakti. Tolong perlakukan mereka dengan baik. Tolong. Karena aset terbesar yang sekarang kamu miliki adalah mereka.
setelah itu pergi, kehidupanmu akan hancur. Kehidupanmu akan hampa. Kehidupanmu tidak akan baik-baik saja. Akan ada sesuatu yang kurang yang akan engkau rasakan dalam kehidupan ini setelah mereka pergi. Jadi tolong gunakan waktu itu. Ada dari beberapa teman kita yang mungkin sudah ditinggalkan oleh salah satu orang tuanya atau bahkan keduanya. Tidak ada yang terlambat untuk berbakti, berbuat baik untuk mereka. Kita masih bisa melangitkan doa untuk mereka. Kita masih bisa melakukan hal baik atas nama mereka. Itu tidak masalah. Tetap kuat hadapi kehidupan ini. Meskipun mereka tidak ada, tetapi pengajaran yang mereka berikan untuk kamu. Tanamlah, biarkan ia tumbuh dengan baik di dalam diri kamu. Mungkin di saat mereka masih ada, kamu akan berpikir bahwa, wah, ini B aja. Tidak ada yang berubah. Hidupmu baik-baik saja. Kamu tidak peduli dengan mereka. Ya, saat itu. Saat mereka masih hidup, kamu masih bisa berpikir seperti itu. Tapi setelah mereka tidak ada, kamu kehilangan mereka, kamu akan merasakan betapa hancurnya kehidupan kita tanpa mereka. Kamu akan tahu gelapnya kehidupan ini tanpa cahaya, tanpa mereka. Ketahuilah, masa terberatmu dalam menjalani kehidupan adalah kehilangan mereka. Itu adalah masa tersulit, masa terhancur yang akan kamu rasakan. Jadi tolong, tidak ada alasan untuk tidak berbakti kepada mereka. Muliakan mereka. Tolong, selagi mereka masih ada, selagi mereka masih utuh, ada di hadapan, masih bisa kamu sentuh. Tolong untuk berbakti dengan baik. Muliakan mereka. Berikan hadiah kepada mereka walaupun sekecil apapun. Karena saya yakin mereka akan menghargai itu, sangat menghargai pemberian anaknya kepada mereka. Kenyataan pahit saat kehilangan mereka adalah sesuatu yang mungkin sulit untuk kita terima nantinya. Itulah kehidupan. Ada yang datang, ada yang pergi. Akan selalu banyak hal yang silih berganti berdatangan dalam kehidupan ini. Tetapi suatu yang datang yang lebih berharga, yang sangat berharga, adalah orang tua kita. Itulah yang paling berharga dalam kehidupan ini. Sangat berharga. Untuk pribadi, pesan untuk orang tua saya,
Pa, Ma, terima kasih telah memberikan banyak hal untuk saya. Telah mengorbankan kehidupannya untuk saya. Hingga sampai di titik ini. Terima kasih untuk semua kebaikan kalian.